Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di UG Talk, program bincang inspiratif dari UG TV yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, baik itu akademisi, praktisi, dunia usaha, dunia industri, dan sebagainya, untuk berbagi wawasan kepada kita semua mengenai isu-isu strategis yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia usaha. Saya, Herik Sugeru, akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Tema yang akan kita bahas sangat menarik, yaitu potensi industri berbasis herbal. Baik itu peluang, tantangan, dan juga kolaborasi menuju masa depan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Ada mungkin banyak ribuan tanaman obat yang tumbuh dan dimanfaatkan secara turun-temurun sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Namun di tengah perkembangan teknologi, kemudian perubahan gaya hidup masyarakat, dan juga meningkatnya kebutuhan akan produk kesehatan alami, muncul pertanyaan penting. Bagaimana potensi kekayaan herbal tersebut dapat berkembang menjadi industri yang berdaya global? Untuk itulah pada kesempatan kali ini kami menghadirkan 3 orang narasumber yang memiliki kepakaran di bidangnya, yang nanti akan berbagi ilmu, pengalaman, dan sebagainya kepada kita, termasuk perspektif yang saling melengkapi. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja yang pertama kita sapa. Beliau adalah Ibu Yurita Cahaya, Presiden Direktur dari PT Mekosin. Kita sapa dulu. Selamat datang di UG TV, Ibu. Terima kasih. Salam sehat semua. Salam sehat semuanya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Wong Inte, General Manager untuk Sales dan Marketing PT Mekosin. Selamat datang Pak di UG TV. Selamat datang, salam sehat Pak Heri. Ini mungkin yang pertama atau keberapa kali Pak? Ini yang pertama. Yang pertama. Betul. Ya, Biasa nanti ada serial biasanya. Serial, siap, ditunggu. Biasanya ada pertama, ada kedua, dan seterusnya gitu Pak. Kalau yang pertama, ada kedua biasanya ya. Baik. Kemudian yang ketiga, mungkin tidak asing bagi kita, beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana, MM, MPC. Beliau adalah Ketua Tim Pembangunan UG Technopark, sekaligus Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Selamat datang di UG TV, Prof. Selamat datang kembali. Kami, Sehat, alhamdulillah. Kami harap nanti sharing ilmunya ya, Prof. Ya. Siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kembali kepada ketiga narasumber yang telah hadir di studio kita. Tanpa berlama-lama, kita mungkin akan mulai perbincangan kita kali ini. Yang pertama mungkin kepada Prof. Budi, terkait pengembangan dari industri herbal itu sendiri, Prof. Bagaimana Prof. Budi melihat perkembangan industri berbasis herbal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, tadi sebenarnya menarik apa yang jadi prolog dari Mas Herik gitu ya, bahwa kita itu Indonesia dalam hal ini secara makro kan raksasa dunia ya. Salah satu raksasa dunia untuk tanaman herbal yang sering dirujuk di dalam literatur referensi ilmiah yang mengkaji tanaman herbal selalu hampir 30 ribuan lah varietas tanaman ya. Bahkan sering disebut sekitar 9 ribuan yang sebenarnya punya potensi untuk dijadikan bagaimana kandungan senyawa aktif yang ada di tanaman herbal itu bisa diduga, diteliti itu punya potensi untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Sehingga kan sering mengatakan, mungkin para pemirsa UGTV kita sering mendapatkan terminologi herbal itu kan sebenarnya kan tanaman di mana mempunyai senyawa aktif ataupun kandungan aktif yang bisa diisolasi dan ekstraksi dan punya potensi besar untuk menangani masalah kesehatan. Nah, kalau dari perspektif industri, dari kacamata akademisi ataupun perguruan tinggi, ini kan secara makro raksasa dunia, tetapi banyak yang mengatakan raksasa yang masih tidur. Berarti kan ada persoalan besar, persoalan strategis, bagaimana kita potensi besar itu kan sejauh ini
dari 30 ribuan itu yang punya potensi aja yang sudah teridentifikasi kan kita 9 ribuan. Tetapi apakah itu betul-betul bisa dimanfaatkan? Ya selama ini ada kearifan lokal ataupun warisan leluhur gitu ya. Bagaimana kita mengkonsumsi langsung gitu dari tanamannya gitu ya. Tetapi kan perkembangan teknologi, kesehatan dan seterusnya kan ternyata kenapa bisa menyehatkan, ternyata ada kandungan tertentu untuk setiap tanaman gitu ya. Senyawa aktif kan berbeda-beda. Nah, dengan adanya teknologi ekstraksi, isolasi, akhirnya kan bisalah bahwa yang dulu saya zaman kecil kan ketika nggak nafsu makan atau cacingan kan saya dicekokin gitu ya. Temulawak. Temulawak kuning hitam cuma diparut, masukin ke kain, diperes sama nenek suruh nganga gitu kan. Nah itu kan sebuah tradisi yang memang turun temurun gitu ya. Tetapi justru para peneliti ketika itu mulai melihat bahwa apa sih yang menyebabkan setiap tanaman itu punya potensi untuk menanggulangi masalah kesehatan yang berbeda-bedanya. Sehingga muncullah istilah bagaimana ada istilah jamu, obat herbal terstandar, kemudian ada juga fitofarmaka. Nah kelihatannya kalau dari kacamata kami ya dari akademisi kelihatannya ada masalah ada di tingkat hilirisasi gitu ya. Pertama kan gitu ya. Sehingga kenapa akhirnya Gunadarma sendiri kalau kita berbicara ke Yiji Technopark, raksasa yang mungkin sedang tidur itu ya kita coba bangunkan. Gitu ya. Nah bangunkan kan tidak semerta dalam semalam bisa bangun gitu ya. Tetapi bagaimana kita melihat rantai pasok dari tanaman herbal sendiri yang dulu kita ada istilah terminologi apotek hidup atau sekarang tanaman obat keluarga gitu ya. Ternyata sekarang kok hal itu memang tidak terlihat lagi gitu ya. Nah sehingga mungkin ada sesuatu yang hilang gitu ya. Bagaimana tradisi-tradisi itu secara turun-temurun belum ditransformasikan ataupun disampaikan ke generasi yang sekarang. Nah melihat itu Gunadarma melihat bahwa keanekaragaman hayati yang punya potensi besar di satu sisi itu perlu menjadi perhatian dari kalangan perguruan tinggi. Nah itulah salah satu yang memotivasi kenapa Gunadarma membuka Yiji Technopark dan ada zona khusus yaitu zona herbal, zona rempah-rempah ataupun bagaimana proses hilirisasinya sehingga berbagai senyawa aktif bisa diisolasi. Tetapi itu kan juga baru dilihat dari skala kecil gitu ya, dalam artian peneliti gitu. Nah, sehingga tentu ini pelaku ekonomi dalam industri herbal itu kan tidak hanya perguruan tinggi. Gitu. Sehingga nanti justru garda terdepannya adalah teman-teman di industri. Tetapi bagaimana kita ada dari hulu ke hilir itu bisa lancar. Karena bagaimanapun ya bukan hanya masalah industri ya, kita berbicara ke belakang bagaimana petani-petani gitu kan. Bagaimana keseimbangan untuk alokasi pendapatan dan sebagainya yang seimbang. Jadi banyak sekali sebenarnya perspektif terkait bagaimana potensi itu bisa betul-betul terrealisir. Tapi insya Allah tentunya dengan kehadiran teman-teman dari Mekosin ini luar biasa ya, bagaimana kita bergandengan tangan supaya potensi besar itu betul-betul ke depannya di Yiji Technopark dengan bantuan Mekosin itu banyak produk-produk herbal, tidak hanya sekedar welcome drink atau apa gitu ya. Ya mudah-mudahan obat herbal terstandar ataupun fitofarmaka dilahirkan dari kolaborasi atau kerjasama itu. Mungkin sebagai pengantar gitu, Mas. Baik, ini menarik sekali, Prof. Budi. Jadi ternyata ada raksasa yang sedang tidur ya. Dan untuk membangunkan itu nggak bisa sendiri, harus banyak orang karena saking besarnya. Nah dalam hal ini membangkitkan kembali dunia industri herbal ternyata tidak cukup akademisi, peneliti, petani, tapi juga dunia industri sendiri. Nah sekarang kita akan beralih kepada Bu Yurita Cahaya, masih menyambung apa yang dijelaskan oleh Prof. Budi tadi, bahwa memang benar Indonesia sebagai raksasa keanekaragaman hayati termasuk herbal dunia. Tapi menurut Ibu, apa keunggulan kompetitif dari kekayaan herbal yang dimiliki oleh Indonesia itu dibandingkan dengan negara lain? Seperti itu. Kalau menurut saya, keunggulan utamanya Indonesia adalah letak geografis negara kita sendiri. Negara kita itu kan negara tropis ya, berada di jalur khatulistiwa, di mana sinar matahari itu berlimpah, curah hujan juga banyak ya, dan
kita juga dikelilingi begitu banyak gunung berapi, di mana abu vulkanik itu kan mengandung mineral yang sangat kaya ya, sebagai pupuk natural untuk membuat lahan tanah kita tuh subur. Nah tadi yang menyambung yang Profesor bilang mengenai kekayaan alami hayati Indonesia, memang kita kan bisa dibilang termasuk apa ya, mega biodiversitas kedua terbesar di dunia ya, sesudah Brasil ya. Ya, dengan tadi sekitar berapa? 30.000 tanaman. Lalu sekitar 99.000 yang sudah berpotensi sebagai mempunyai kandungan obat itu ya, memang itulah yang kita coba gali nih, coba bangunkan bersama ya Dok ya, Prof, untuk menjadikan herbal ini menjadi suatu potensi negara. Baik, jadi memang Indonesia dianugerahi kekhasan gitu ya, baik dari geografis, kemudian cuaca iklim, sehingga mungkin ragam dan jenis atau spesies tanaman herbalnya pun berbeda mungkin jika dibandingkan misalkan dengan Tiongkok, kemudian misalkan Jepang dan sebagainya gitu ya Bu. Ya mungkin ada di Indonesia tapi tidak ada di sana. Iya. Nah, kemudian terkait industri herbal yang sudah ada, salah satunya PT Mekosin ini Pak Wong Inte. Tentunya kan selama ini juga memperhatikan atau meneliti perilaku konsumen gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak dari sisi pemasaran bagaimana perubahan perilaku konsumen terhadap produk herbal setelah ada peningkatan kesadaran akan gaya hidup yang sehat? Oke, boleh, mungkin saya ingin flashback sebentar ke tahun 2020, antara 2020 dengan 2022 gitu ya. Karena menurut kami disitulah terjadi shifting terbesar terhadap perilaku konsumen mengenai kesehatan ya. Tahun 2020 itu kita tahu bersama ada pandemi COVID ya, itu semua orang langsung aware terhadap imunitas, terhadap kesehatan ya. Jadi benar-benar menjaga kesehatan dengan cara apapun, dengan biaya apapun. Lalu tahun 2022 ada kejadian temuan EGDEG, etilen glikol dan dietilen glikol pada obat batuk sirup, yang membuat orang itu se-Indonesia ramai-ramai mencari obat batuk herbal. Ya, karena itu musibah nasional ya, itu menyerang anak-anak, banyak anak-anak heboh nasional Pak ya. Menurut saya shifting terbesar perilaku konsumen terhadap produk herbal itu, terhadap kesehatan khususnya gitu ya, produk herbal terjadi mulai dari 2020 sampai 2022. Jadi saat ini kalau secara globalnya mungkin masyarakat itu memang mencari preventif dibanding kuratif gitu ya, dan menurut kami herbal itu adalah produk terbaik untuk gaya hidup yang mulai bergeser menjadi preventif itu sih. Begitu Pak Heri. Ya, berarti kalau dilihat dari trennya semakin meningkat Pak ya. Betul. Nah ini tentunya ini kan tantangan sekaligus peluang kan gitu ya Pak. Betul. Oleh karenanya PT Mekosin tentunya selama ini selalu melakukan riset dan pengembangan, baik itu yang dilakukan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak lain. Salah satunya mungkin dengan perguruan tinggi. Nah ini kan ceritanya sedang terjalin kerjasama ini ya. Bu Yurita dan Prof Budi mungkin ini nanti yang bisa menjawab. Seberapa penting sih sebenarnya kolaborasi antara industri herbal dengan perguruan tinggi, dan mengapa itu menjadi faktor penting begitu? Mungkin Bu Yurita dulu bisa memberikan perspektifnya. Pandangan saya dari masing-masing perguruan tinggi dengan industri Pak, kita mempunyai misi yang berbeda ya, masing-masing mempunyai misi lah. Perguruan tinggi sebagai yayasan atau non-profit yang memang berkonsentrasi untuk pendidikan dan riset lah. Sedangkan kalau industri itu adalah ya kita perusahaan for profit yang kami harapkan bisa berinvestasi untuk menjembatani hasil-hasil research yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ini, sehingga dapat dihilirisasi menjadikan produk komersial yang berskala massal, gitu. Yang dimana yang kita harapkan ya dengan
riset, dengan penelitian itu khasiatnya dapat dibuktikan dan khasiatnya itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat itu sih. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Prof? Ya, Dari ini perspektif isu perguruan lama tinggi. sebenarnya menarik ya. Isu lama bahwa kadang-kadang dunia pendidikan dan industri kan seolah-olah kan berjalan sendiri ya. Zaman saya kuliah itu masih ingat ada istilah terminologi link and match gitu ya. Iya. Kadang-kadang apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Bukan dalam konteks lulusan saja kan gitu ya. Sehingga karena bagaimanapun ada irisan sebenarnya bagaimana yang paling gampang kan perguruan tinggi itu adalah supply ya. Untuk sumber daya manusia yang nanti akan bekerja di industri. Tetapi kita dalam pembicaranya kan mengenai kompetensi lulusan itu kan hal yang berbeda ya. Tetapi terkait dengan bagaimana industri herbal ini dua pihak ini kan bisa berkolaborasi ya. Memang kadang-kadang dengan orientasi yang berbeda, yang satu non profit, yang satu profit, itu kalau menurut kami sendiri di kalangan akademis itu masih ada ruang untuk kolaborasi. Cuma memang kadang-kadang karena kesibukan masing-masing itu kadang-kadang bingung. Apakah perguruan tinggi yang agresif mendekati industri gitu, atau industri yang berinisiatif untuk bertemu dengan pihak perguruan tinggi. Ini kan seperti dalam tanda kutip kan malu-malu, siapa sih yang harus berinisiatif gitu ya. Saling malu. Jadi ya, kadang-kadang ada mak comblang gitu ya, karena mediator gitu ya. Nah, bisa aja ada insentif, ada apresiasi dari pemerintah ketika dunia pendidikan dan dunia usaha itu kan berkolaborasi. Ada program. Tetapi kalau saya sendiri ya, sinergi itu kan sebenarnya tanpa harus mediator itu dimungkinkan. Dan insya Allah dengan ketemu langsung, sebenarnya dengan sharing value gitu ya, karena profit dan non profit itu sebenarnya bukan dua hal yang harus secara frontal head to head itu kita nggak bisa gitu. Kita ingat bahwa perguruan tinggi kan punya tentu ketika mengembangkan produk baru ada bagian research and development gitu. Dan juga ada CSR dan sebagainya gitu. Ada kebudayaan lingkungan. Nah, di satu sisi pasti ada sebuah misi yang sebenarnya bisa kita sama-sama gitu ya. Nah, di sini masalah hilirisasi pun ya kami akademisi pun harus mengakui otokritik gitu ya. Kadang-kadang kita tuh melakukan riset itu kadang-kadang tidak memecahkan masalah industri ataupun kebutuhan masyarakat. Kadang-kadang menjadi premis kami itu adalah premis penelitian sebelumnya kan gitu ya. Jadi dari lebih keilmuannya, perkembangan keilmuannya bahwa menurut peneliti ini gini gitu. Tetapi pada satu sisi sebenarnya bahwa riset itu kan tidak sebatas akhirnya menjadi paper-paper yang dipublikasikan di jurnal. Betul. Ataupun laporan penelitian yang akhirnya tersimpan, terdokumentasi baik paper based maupun paperless itu di perpustakaan saja gitu. Tetapi bagaimana esensi dari temuan itu bisa dihilirisasi, bisa menyelesaikan masalah di industri. Nah justru bagaimana ini kan masalah komunikasi dan koordinasi saja sebenarnya. Kalau ada momentum yang pas, ada timing yang pas, kedua ini sebenarnya bisa saling mencintai kan gitu ya dalam tanda kutip gitu ya. Karena kita bisa berbagi peran gitu. Mungkin sebagian research and development bisa diserahkan misalnya ke perguruan tinggi. Atau secara bersama-sama kita melakukan joint development produk baru gitu ya. Sehingga berbagai keahlian yang ada di perguruan tinggi itu mungkin bisa share gitu. Tapi kami pun tidak tahu nih kondisi pasar, pergerakan apa tadi ada pergeseran perilaku hidup sehat. Nah, bagaimana itu kedua pihak ini kalau berkolaborasi sebenarnya kekuatan juga yang justru bisa potensi besar Indonesia dalam industri herbal itu sebenarnya dengan dua pihak berkolaborasi itu mungkin salah satu opsi ataupun solusi supaya kita ini sebagai bangsa betul-betul sektor industri herbal itu menjadi sektor unggulan, harusnya kan seperti itu. Baik, jadi memang adanya komunikasi ya yang selama ini kadang tadi malu-malu gitu, saling malu. Padahal butuh kan gitu. Saling butuh, betul. Saling butuh. Baik, nah sekarang Pak Wong Inte, apa namanya? Masyarakat tuh kan kadang punya semacam perspektif kalau yang herbal-herbal itu kurang tokcer gitu ya. Nah, kurang cespleng lah gitu ya, kurang maksudnya nggak bisa memberikan misalkan kalau batuk tidak bisa sembuh dengan segera. Nah, mungkin menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk herbal? Oke. Ya.
contoh yang disampaikan Pak Herik itu adalah salah satu tantangan terbesar kita ya. Memang banyak konsumen yang mengatakan kalau herbal itu rasanya kurang top tier. Ini menurut kami masalahnya bukan di statement itu, tapi mungkin di balik itu ya. Karena di balik itu kita menangkap adanya edukasi yang kurang. Ya, nah ini mungkin di edukasi ini apa sih bahan herbal itu, apa sih bedanya herbal ini dengan obat resep gitu ya. Manfaatnya apa, zat aktifnya apa, ini yang selama ini mungkin belum segitu transparan, informasinya mungkin juga sulit didapatkan gitu ya, karena memang obat herbal itu dipandang obat tradisional yang diolah dengan cara tradisional gitu ya. Ini kebanyakan pandangan konsumen kita seperti itu. Jadi menurut saya untuk mengatasi salah satu tantangan itu edukasi. Kedua mungkin dengan transparansi, dengan kita bisa memberikan informasi selengkap sedetail mungkin, didukung oleh data saintifik juga gitu ya, data empiris, data sains, bahwa memang ini mengandung bahan aktif tertentu yang bermanfaat untuk gangguan kesehatan tertentu gitu ya. Itu mungkin akan menjadi sebuah kredibilitas juga untuk menaikkan kepercayaan konsumen terhadap produk herbal. Kedua, berikutnya tidak bisa dipungkiri karena mungkin untuk pengolahan obat herbal itu relatif lebih mudah dibanding obat kimia ya, obat resep gitu ya, karena bahan-bahannya mungkin tersedia di sekitar rumah. Jadi banyak pelaku atau industri rumah tangga yang mulai membuat tanpa standarisasi yang benar, tanpa pengolahan yang benar, tanpa comply terhadap regulasi tertentu. Udah gitu mereka overklaim, menyembuhkan segala penyakit gitu ya. Nah, itu atau mereka klaim alami tanpa efek samping segala macam. Nah, ini hal-hal seperti ini yang akhirnya menggerus dan menggerogoti kepercayaan masyarakat kepada industri obat herbal yang sebenarnya sudah comply terhadap regulasi yang sudah terstandarisasi. Jadi ada gangguan-gangguan kecil ini. Nah, ini yang lagi-lagi kembali ujungnya mungkin perlu diedukasi bahwa obat herbal yang baik itu yang seperti apa. Pasti yang sudah terstandarisasi, pasti yang sudah mengikuti regulasi. Seperti yang tadi disampaikan Prof. Budi, bahwa standarisasi itu ada levelnya ya. Kalau kita mungkin ada di level awal jamu atau obat tradisional, lalu masuk ke obat herbal terstandarisasi, lalu ke fitofarmaka. Bahkan untuk industri rumah tangga pun ada standarnya, ada regulasinya. Ini kan yang tetap harus dipenuhi. Jadi kalau kita sebenarnya gampang, kita bisa lihat di e-commerce, kalau kita cari obat herbal, itu banyak sekali yang segala macam tuh klaimnya, segala penyakit sembuh gitu ya, alami segala macam. Dan kalau kita cek itu mungkin nggak ada nomor dari Badan POM gitu misalnya. Ini kan yang dan kalau kita laku dan murah gitu ya. Ini yang berbahaya sih sebenarnya terhadap industri herbal yang sudah berjalan benar gitu. Mungkin beberapa tantangannya gitu Pak Herik sih yang kami rasakan ya. Ya, jadi kembali sebenarnya edukasi gitu Pak. Edukasi, betul. Kadang masyarakat juga tuh kental dengan apa yang disebut dengan sugesti kan gitu ya Pak. Sugesti betul. Kadang walaupun herbal kalau sugestinya kuat itu kemudian menstimulus imunitas dan segala macam akhirnya sembuh kan gitu ya. Seperti contoh mungkin saya tambahkan, kalau tadi ada komentar obat herbal kok rasanya kurang tokcer ya. Karena mungkin mereka membandingkan dengan jenis obat yang berbeda. Mereka membandingkan ini dengan obat kimia, obat resep ya. Menurut saya pasti ada perbedaan alami, perbedaan momentum, perbedaan khasiat tentunya. Dengan herbal ini mungkin sebaiknya diminum pada saat di mana. Bukan pada saat setelah menjadi apa gitu ya. Jadi katakanlah misalkan obat batuk herbal gitu ya, kita bandingkan dengan obat batuk yang mengandung bahan kimia gitu dengan kandungan obat tidurnya gitu ya. Mungkin obat batuk herbal itu diminum pada saat gejala awal batuk baru muncul. Bukan pada saat batuk sudah menjadi gitu ya, sudah batuk-batuk setiap menit yang otot perutnya sudah kronis gitu ya, baru mungkin ini yang membuat orang langsung menyimpulkan, buru-buru menyimpulkan ini kok rasanya kurang tokcer. Tidak manjur gitu ya. Tidak manjur. Padahal mungkin kalau dia bisa mengubah pola konsumsi obatnya, mengubah behaviornya, bahwa obat herbal itu dikonsumsi pada gejala awal, bisa jadi batuknya
tidak berlanjut. tidak jadi gitu loh. Nah, ini kan yang Iya. ini yang belum ditangkap nih sama konsumen kita ini yang lagi-lagi edukasi, Pak Heri. Gitu sih. Baik, ini menarik sekali, semakin menghangat. Tapi kita akan jeda dulu. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali ke sesi yang kedua, tapi setelah jeda program yang satu ini. Pemirsa, kami kembali lagi masih di acara UG Talk dengan tema potensi industri berbasis herbal bersama ketiga narasumber kita masih setia menemani kita bersama di studio ini. Kita lanjutkan di sesi kedua perbincangan kita tadi dengan Pak Wong Inte. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Yurita Cahaya. Tadi sampaikan Pak Wong Inte bahwa obat herbal yang terstandar sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah dengan obat kimia buatan. Nah, termasuk khasiatnya begitu ya. Dan inilah yang diharapkan bisa mengembalikan persepsi dari masyarakat terhadap obat herbal. Nah, ini mungkin tidak hanya kita bicara di Indonesia, tapi mungkin dalam konteks global gitu ya. Cina, Tiongkok itu terkenal sekali dengan obat-obat herbal gitu ya. Mungkin India ada juga saya lupa namanya yang herbal itu ya. Saffron. Ada namanya saya lupa. Ya, itu Indonesia mungkin dari dulu terkenal dengan jamunya. Nah, yang menarik ini beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan warga Jepang gitu ya. Dan mereka itu menyatakan bahwa di Jepang itu ada ketertarikan dengan jamu Indonesia. Nah, menyambung hal itu, menurut Ibu, bagaimana perusahaan industri herbal itu melihat peluang ekspansi industri herbal atau produk-produk herbal Indonesia di pasar internasional? Peluangnya? Iya, peluangnya seberapa besar dan bagaimana kira-kira untuk bisa ke pasar global begitu, Bu? Peluangnya pasti sangat besar ya Pak. Maksudnya secara penduduk Indonesia pun sudah salah satu terbanyak ya di dunia, 280 juta jiwa. Nah kalau kita bicara dengan pasar global, penduduk global itu berapa? 6, 7, 8 miliar sekarang ya. Itu artinya belasan kali lebih besar. Pasti pangsanya tuh jauh lebih besar. Cuman memang tantangannya adalah yang kita harus memastikan nih, apalagi dengan kita menggunakan herbal yang fresh ya. Nah itu kan kita harus ada memastikan bahwa mutu yang dihasilkan itu terstandar, konsisten dalam setiap produknya itu. Apalagi ini penjualan global ini kan mereka juga mempunyai badan-badan seperti BPOM-nya ya, yang mempunyai regulasi tertentu yang memastikan khasiatnya, mutunya itu memang sesuai juga dengan negara tersebut gitu Pak. Jadi kembali ke masalah standar kualitas itu ya, jadi memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah kaitannya dengan ini Prof Budi, bagaimana perguruan tinggi melalui hasil-hasil penelitiannya itu bisa dihilirisasi gitu ya, menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi kaitannya dengan produk-produk herbal, misalkan penelitian dari rekan-rekan farmasi dan sebagainya. Bagaimana hasil penelitian perguruan tinggi itu dapat dihilirisasi menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi seperti itu. Ya memang hilirisasi itu salah satu isu strategik dari Universitas Gunadarma ya, yang
Dalam konteks di sini itu kan kita sering mengatakan ada istilah TKT ya, tingkat seberapa besar sebuah inovasi itu bisa dihilirisasi dan sampai dikomersialisasikan kan gitu. Tetapi kan perjalanannya kan panjang ya. Katakanlah itu pun sangat tergantung spektrum keilmuan yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma ya. Nah dalam konteks herbal ini ada suatu hal yang menarik, sebenarnya di Gunadarma pun ada agroteknologi, ada farmasi. Karena itu dua prodi kalau menurut saya kaitannya sangat erat ketika kita berbicara dari perspektif industri ya. Karena dalam rantai pasok industri herbal itu kan tidak terlepas dari hulunya itu kan tetap budidaya tanaman herbal kan gitu. Karena yang dimaksud dengan di ujung hilirisasinya adalah obat apapun ya, mau obat herbal terstandar, mau fitofarmaka, tentu kualitasnya pun harus dijaga juga kualitas bahan baku gitu ya. Nah, riset pun kita bisa berbicara di tiap simpul gitu ya. Apakah dari perspektif di hulu dengan budidaya tanaman herbalnya, dan di situ ada peran agroteknologi dari Mas Herik dan kawan-kawan, dan Gunadarma menyediakan lahan untuk living lab-nya yaitu Yuji Teknopark, silakan mau nanam herbal apa saja kan gitu ya. Kemudian juga bagaimana proses mengisolasi dan mengekstraksinya. Nah ini kalau tadi kaitannya dengan bagaimana potensi Indonesia untuk pasar global, itu kan bisa macam-macam gitu. Yang kadang-kadang suka saya miris itu adalah justru kita mengekspor bahan baku herbalnya. Betul. Keluar, mereka yang dapatkan fitofarmaka dan OHT-nya baru masuk lagi ke Indonesia. Gitu. Impor kali. Kan gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya melihatnya itu justru tantangan di hilirisasi yang memang produksi OHT dan fitofarmakanya justru dibuat di Indonesia. Bukannya bahwa jahe merah malah lebih banyak ekspor ke luar negeri, tapi yang diolahnya menjadi OHT itu tidak ada kan gitu kan. Nah itu kan masalah yang menjadi tantangan besar sebenarnya gitu ya. Sehingga Gunadarma sendiri dengan keberadaan Teknopark yang salah satu kawasan adalah kawasan riset dan pengembangan, itu memang ini menjadi menjadi lokomotif Teknopark itu, bahkan dalam ekosistem inovasi Science and Teknopark itu menjadi pilar utama gitu ya. Tetapi syaratnya bahwa sebuah Science and Teknopark itu bisa memberikan dampak ke inovasi dan hilirisasi, ya industri juga masuk gitu. Karena dalam konteks di sini katakanlah mungkin kita effortnya terlalu besar kalau sampai ngurus perizinan ke BPOM, ke pasar, ke nembus ke ini kan itu bukan wilayah kami gitu kan. Kan gitu ya. Sehingga bagaimana kalau untuk perizinan sampai ke uji klinis, kalau fitofarmaka kan sampai uji klinis gitu ya. Atau HT pun mungkin ya, tapi mungkin dengan skop yang mungkin berbeda gitu. Nah, jadi artinya hilirisasi itu kan bisa diibaratkan dua dunia ini bekerja sama. Mungkin kami lah untuk penelitiannya gitu, dengan skala labnya. Tapi scale up-nya, potensi pasarnya, kita berbagi peran gitu ya. Nah itu dimungkinkan saja bahwa ada purwarupa, ada sebuah produk gitu yang dihasilkan di Teknopark ini, tetapi datanglah industri gitu kan. Nah itu bisa saja itu kelanjutannya bisa dilanjutkan oleh industri gitu. Ya memang untuk hilirisasi itu selalu perspektifnya ketika TKT itu tinggi, yang 9 ya kalau nggak salah sampai 9 ya, itu sudah dikomersialisasi. Nah baru di situ berbicara perbedaan motif atau orientasi antara yang satu non profit, yang satu profit gitu. Nah sebenarnya di situ yang menurut saya itu yang perspektif yang pertama ya. Kemudian yang kedua kita berbicara potensi industri herbal juga kadang-kadang tadi ya kita berbicara rantai pasok gitu. Nah bagaimana peran petani itu sendiri gitu. Apakah juga menikmati gitu kan secara ekonomis, karena mereka pun punya pilihan-pilihan, ini saya mendingan tanaman herbal ataupun non herbal gitu. Nah ini kan pilihan ekonomi juga kan gitu ya. Saya pasti pihak Nikos ini selalu ngitung-ngitung nih kesinambungan pasokan bahan baku itu pasti sesuatu yang sangat memusingkan betul. Menjaga kontinuitas pasokan gitu ya. Nah ini kan berarti kan harus ada keselarasan dalam rantai pasoknya gitu. Dari mulai budidaya tanaman, kemudian ada pasca panennya ataupun proses produksi, ya mungkin sederhana bisa sampai jamu, OHT dan seterusnya. Nah itu kan udah masuk ke proses produksi gitu. Nah untuk proses produksi yang skala industri ya bukan porsinya universitas gitu. Seperti itu mungkin gambaran besarnya gitu. Baik, sangat
menarik sekali penjelasan dari Prof Budi. Jadi memang kolaborasi itu kita bicara berbagi peran begitu ya. Jadi untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, kaitannya dengan pemasaran ini kembali ke Pak Wong itu. Ada istilahnya branding, ada digital marketing gitu ya. Nah, menurut Bapak untuk zaman now gitu ya, zaman sekarang, seberapa penting branding dan digital marketing itu untuk meningkatkan daya saing industri herbal di Indonesia begitu? Oke. Mungkin saya ingin mencoba memisahkan dulu ya branding dan digital korelasi terhadap digital marketing. Kalau branding itu sebenarnya dari zaman Ricky Flick gitu ya, kita sudah melakukan branding gitu ya. Kalau zaman iklan TV dulu gitu ya, sampai hari ini pun kita masih melakukan branding. Nah, ini kaitannya dengan perubahan pola consumer. Jadi saat ini kalau kita ngelihat produk itu udah tidak lagi produk centric, Pak Herik ya, Prof Budi ya. Jadi sekarang justru momennya adalah consumer centric. Jadi semua berpusat pada consumer. Dan uniknya consumer saat ini adalah consumer yang digital first. Kita tidak bisa lagi bilang beli produk ini, beli produk gua terbaik gitu ya. Itu udah nonsense buat mereka karena mereka akan cari tahu meriset di sendiri digital melalui channel digital apapun itu mereka akan cari ini bahannya apa, khasiatnya apa, harganya berapa, siapa aja yang pakai gitu ya. Jadi ini tercermin kok dalam perilaku kita. Mungkin teman-teman yang sering check out di toko hijau atau toko oranye gitu ya, pasti yang dilihat adalah bukan harga termurah, bukan brand terbaik, tapi lihat ulasannya dulu kan. Sama bintangnya. Betul, sama bintang dan review. Semakin banyak ulasannya, kita semakin merasa produk ini kredibel. Sama, itu tercermin dimanapun. Ya, jadi branding perlu untuk memastikan produk kita tetap terekspos ke konsumen. Tapi caranya udah nggak seperti dulu. Kita tidak bisa lagi dengan cara yang massal bawa produk kita untuk semua orang. Nggak bisa. Sekarang kita mulai membangun relevansi. Bisa jadi satu produk yang sama di branding dengan cara yang berbeda untuk market yang berbeda. Contoh misalnya, katakanlah kita tahu nih tadi ada bicara mengenai jahe merah gitu ya. Jahe merah tuh khasiatnya banyak. Ada yang bisa mengobati A, B, C penyakitnya gitu ya. Ketika kita bicara dengan komunitas tertentu, mungkin kita tidak perlu bicara semua khasiatnya. Misalnya katakanlah dia seorang pelari gitu ya, sering ikut maraton di mana-mana nih. Mungkin dia perlu khasiat untuk yang masuk anginnya gitu misalnya. Misalnya terus jahe merah ternyata bisa menyembuhkan batuk gitu ya. Kalau kita bicara sama fans sepak bola nih yang suka nonton ke stadion teriak-teriak, baru 5 menit udah batuk gitu ya. Nah, mungkin kita bicara mengenai manfaat buat batuknya. Jadi yang perlu kita bangun sekarang dari branding kita adalah lebih personalized, tidak lagi massal. Kita bicara ke spesifik target market dan kita bicara relevansi. Nah, jadi branding itu di sisi visibilitas tetap perlu, branding di konteks konvensional juga masih perlu, ya karena kita tidak bisa bilang saat ini 100% konsumen kita belanja di online. Ada yang masih belanja di apotek, masih ada yang belanja di toko obat. Nah itu mungkin branding yang konvensional, yang pasti availability dan visibility. Ya karena obat herbal itu termasuk kategori impulse buying. Kalau kita nyari brand obat herbal tertentu, nggak kelihatan, dengan mudah orang akan ya udah. Yang ada apa? Lain dengan obat resep. Kalau obat resep di situ nggak ada, kita cari tempat yang lain sampai ada gitu ya. Jadi ya udah nggak jadi kan gitu. Betul. Nah, kalau obat herbal tuh udah semi impulse buying gitu ya. Kalau nggak ada, mereka akan cari brand yang lain. Nah ini yang tetap kita perlu branding dari sisi konvensional seperti itu, tapi di sisi lain bagaimana kita bisa mendekatkan diri sama konsumen kita, ya caranya sudah jauh berbeda lah. Sebelumnya gitu Pak Herik, mungkin gambarannya. Jadi penting sekali ya bahwa branding dan digital marketing sebagai medianya gitu. Betul. Kan. Ditambah tadi satu hal lagi yaitu kualitas tadi ya, supaya istilahnya pilihan jatuh ke itu kan gitu kan. Betul. Nah katanya dengan kualitas nih Bu Yudita Cahaya, berdasarkan pengalaman di perusahaan Ibu, bagaimana perusahaan memastikan kualitas dan keamanan produk agar memenuhi standar nasional maupun internasional? Ya pastinya itu dimulai dari, kalau dalam perusahaan kami ya Pak, pada kedatangan bahan baku pun
itu selalu kami mengadakan pengecekan, memastikan kualitas memang benar-benar terjamin, memang sesuai dengan apa yang kami butuhkan, yang kami dalam hal ini mungkin batch record lah ya itu ya. Lalu itu dimulai dari bahan baku. Selama proses pun kami selalu mengadakan pengecekan, memastikan memang bahan itu diproduksi secara benar, prosesnya pun benar, sampai akhirnya menjadi bahan jadi. Nah, sesudah menjadi bahan jadi pun kami diharuskan untuk melakukan pengecekan, memastikan bahwa kadarnya sesuai, segala macamnya memang sesuai dengan yang regulasi yang Jadi berjalan. Memang QC-nya memang yang QC harus jalan, ini betul. ya. Baik, mungkin ini untuk ketiga-tiganya semuanya sekalian ini. Apabila Bapak Ibu itu diberikan ingin memberikan pesan gitu kepada generasi muda, mahasiswa, kaitannya dengan dunia herbal ya, perilaku hidup sehat dengan obat-obatan herbal dan sebagainya, termasuk bagi mereka yang berminat untuk mengembangkan industri herbal. Peran apa yang bisa mereka ambil dan siapkan dari sekarang untuk hal itu? Mungkin dari Prof. Budi dulu. Baik, memang untuk herbal ini kadang-kadang generasi sekarang itu kan selalu ada istilah apakah memang betul khasiatnya bisa dibuktikan. Itu kan susah juga ya, karena kan tidak sesaat gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang dalam untuk kasus-kasus penyakit tertentu seperti tadi ya, ini kan antara preventif ataupun yang kuratif. Itu kan juga sesuatu yang berbeda gitu ya. Padahal kan herbal itu tidak harus ketika gitu penyakit sudah ada baru beralih ke herbal. Kadang-kadang herbal itu kan untuk menjaga kesehatan. Betul. Kan gitu ya. Nah, bagaimana gaya hidup sehat ini, saya melihatnya sekarang setelah COVID dan sekarang ini ya, bahwa dengan kondisi lingkungan yang sekarang kita menentu ini, saya melihat sih kesadaran gaya hidup yang sehat itu kan mulai tumbuh. Betul, Betul setuju. nggak? Yang mulai lari, renang, istri saya juga kadang-kadang lihat berapa kilometer targetnya, dan itu menjadi komunitas, menjadi semangat bersama gitu ya. Dan di satu sisi kadang-kadang memang terbersit juga bagaimana upaya menjaga kesehatan itu juga akhirnya masuklah berbagai asupan nutrisi gitu ya. Saya sih melihat bahwa herbal itu kan tanaman yang sebenarnya kan nutrisi yang biasa kita makan. Betul nggak? Betul. Kecuali yang racikan kimia, yang komponen kimianya kan nggak mungkin kita langsung konsumsi gitu. Nah, herbal ini sebenarnya adalah ya seperti saya, orang Sunda kan makan lalapan gitu. Betul nggak? Ataupun minuman-minuman ketika malam hari di puncak dingin, wah ini enak yang anget-anget nih gitu, wedang jahe gitu ya. Bandrek. Jadi artinya kadang-kadang herbal itu kan mungkin untuk mengedukasi ke masyarakat itu kan bisa mulai bahwa yuk kita kembali ke alam gitu. Yuk kita semakin banyak asupan yang dari hayati gitu ya, yang organik. Itu kan tanaman juga gitu ya. Jadi artinya bahwa potensi herbal itu terlepas dari sisi industri gitu ya. Kalau kita melihat dari gaya hidup generasi sekarang ataupun keluarga, kita mulai dengan konsumsi gitu. Tanaman yang punya nutrisi yang sehat. Kan sama saja kan gitu ya. Sehingga nanti jangan sampai kita menunggu sakit baru lihat gitu, ada obat herbal, obat ini, obat itu gitu. Jadi artinya justru kita mulai, yuk kita kembali ke alam, bagaimana kita mengkonsumsi sumber daya hayati yang sebenarnya kita tahu warisan leluhur pun bahwa tanaman ini punya obat ini. Karena kadang-kadang katuk pun saya makan, saga pun saya Punya gitu kan, gitu lah. Karena kan ya mungkin karena warisan leluhur. Nah, bagaimana warisan leluhur kita jaga dengan teknologi yang modern ataupun dengan perilaku tadi mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, itu pun adalah bagian bagaimana herbal bisa mulai kita edukasikan gitu. Kenapa ini perlu makan? Oh, di sini juga mengandung senyawa ini. Jadi edukasi itu pun kan bukan masalah bahwa udah penyakit baru kita kasih ini sehat. Tetapi apa sih kandungan di dalamnya dan sebagainya. Jadi mungkin ada sisi edukasi yang terkait dengan khasiat dari masing-masing tanaman itu, tapi dengan cara yang mungkin sesuai dengan gaya hidup Anak zaman sekarang. zaman sekarang. Gitu. Tapi buat saya kembali ke alam itu menjadi sebuah
ya bukan keharusan sih, tapi buat saya mungkin sebuah pilihan. Tetapi melihat kondisi sekarang, kan kadang-kadang ke anak saya juga nih, kok makanan itu kok makanan yang katakanlah kurang sayuran, kurang buah-buahan. Padahal kan di sayuran itu apapun herbal kan ada senyawa aktifnya ya, dan itu ketika seimbang di badan akan menjaga kesehatan kita. Gitu. Jadi kalau saya melihat pola asupan nutrisi kita yang justru tanpa disadari sebenarnya mungkin udah masuk tuh potensi herbal itu ke manusia dengan minuman fungsional aja kan gitu. Kami mungkin sampai ke pangan fungsional aja kan sama saja kan gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Prof. Kalau menurut Bu Yudita Cahaya bagaimana? Jika ada misalkan mahasiswa atau generasi muda sekarang ingin mengambil peran dalam industri herbal, apa yang semestinya mereka persiapkan dari sekarang begitu, Bu? Kalau tadi Prof Budi kan dari sisi back to the nature-nya kan gitu. Ya, kalau dari sisi tadi minat terhadap pengembangan industri herbal, kira-kira apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang itu, Bu? Ya, memang balik lagi ya, you are what you eat ya, ya Dok ya. Memang apa yang kita makan ya sebenarnya gaya hidup itu yang nomor satu sih untuk mencegah sakit. Untuk persiapannya ya generasi sekarang mungkin balik lagi sih lebih ke edukasi ya mengenai fungsi. Saya yakin bahkan anak saya pun nggak tahu gitu ya beberapa fungsi yang mungkin kita lebih familiar pada saat kita muda gitu ya, kayak apa ya, kerikan pakai jahe lah waktu itu kan ya. Nggak pakai bawang merah, betul bawang merah. Nah itu yang saya kalau masuk angin kan suka diboreh sama ibu. Benar, diboreh betul. Mengetahui khasiat-khasiat itu sih, yang apalagi selain khasiat yang memang sudah terkenal dari dahulu, mungkin bisa juga dicampur dengan beberapa bahan yang menjadikan suatu khasiat baru, atau malah yang memang lebih lagi gitu loh khasiatnya itu. Termasuk mungkin mempelajari teknologinya gitu ya. Termasuk teknologi. Kadang-kadang mungkin rasa keingintahuan, penasaran itu kan menjadi pendorong kita lebih inovatif gitu ya. Misalnya kan bisa saja saya tadi kembali ke cerita masa kecil saya, kenapa kok saya pakai kunyit hitam kalau saya susah makan, dicekokin gitu kan. Padahal kan ketika saya temu berarti kan ada sesuatu nih, ada something gitu ya di dalam kandungan kunyit hitam itu gitu ya. Nah ini justru ke inovasi itu kan lahir dari rasa penasaran kan itu. Ingin tahu ya. Itu bisa dimulai dengan begitu banyak keanekaragaman hayati ya, yuk kita kenali gitu. Sehingga nanti potensi apa saja yang bisa kita, tadi kalau kita berbicara kesiapan ya, memang kita lihat gitu, seberapa besar. Tadi katakan 30.000, 9.000 sekian, tapi katanya yang udah dikomersialisasi malah di bawah 500 itu kan berarti kan ada sesuatu, gitu kan. Nah inilah bagaimana yang belum diolah itu bisa kita coba kembangkan gitu. Nah sekarang kalau menurut Pak Wong Inte bagaimana? Karena kan tadi potensi bisnis kan juga besar ya. Sebenarnya peluang bisnis, kemudian insentif yang bisa didapatkan misalkan menjadi marketing dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak? Apa yang harus mereka persiapkan kira-kira apabila ingin jadi seorang pebisnis herbal misalnya begitu? Oke, jadi mungkin ini pendapat saya pribadi akhirnya Pak Prof Budi ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau agak keliru. Jadi menurut saya kalau kita pengen menjadi orang yang sangat meminati herbal, ingin terjun lebih jauh di herbal, menurut saya pastinya cara yang utamanya melalui jalur farmasi ya, pendidikan farmasi itu dulu. Tapi bukan artinya orang-orang yang di luar prodi farmasi tidak bisa menjadi herbalis atau orang yang meminati herbal. Disitulah fungsi industri herbal mungkin ikut berperan serta ya. Jadi kayak kami ini perusahaan yang saat ini mungkin banyak produk herbalnya. Tidak semua lulusannya adalah lulusan farmasi, tapi masing-masing punya peran dan punya fungsi dalam memajukan industri herbal di Indonesia gitu ya. Jadi jalurnya banyak sebenarnya. Mungkin pesan tadi seperti yang Pak Herik sampaikan, pesan buat generasi muda saat ini. Rasanya udah tua ya kalau ngomong generasi muda gitu ya. Buat generasi muda senior, buat junior gitu ya. Sebenarnya kita pernah muda. Betul. Mungkin pesan buat junior adalah jangan takut untuk memulai dan jangan minder kalau mulai dari kecil dulu. Itu sih mungkin. Kalau memang kita ada minat di sana, ya sudah, yuk kita mulai. Siapapun yang nanti bisa mendampingi kita, gak usah khawatir, banyak
ada perguruan tinggi, Iya. ada industri, gitu ya dalam topik hari ini gitu ya. Dan kalau kita memulai kecil, biasanya di industri pun maupun di perguruan tinggi atau di proyek agrotek ini kan pembudidayaan kita selalu mulai dari pilot dulu, dari Betul. skala kecil dulu. Ya. Setelah kita punya hasilnya baru kita bisa duplikasi, multiplikasi dan Diperbesar selanjutnya. gitu ya. Jadi jangan, mungkin pesan intinya gitu ya, jangan takut untuk memulai dan jangan minder kalau kita harus mulai dengan kecil dulu. Mungkin itu Pak Herik pesannya. Ya, Dan- saya tambahin. Oh silahkan Bu. Jangan ragu-ragu menggunakan teknologi Ya. yang ada. Karena teknologi ya seperti kita tahu ya selalu evolving. Betul. Jadi pakai yang paling terakhir, yang mutakhir. Itu akan membantu sekali. Dan satu lagi mungkin jangan underestimate Pak ya, Iya, betul. karena industri herbal itu juga tidak kalah bergengsi. Betul. Dan peluang usahanya sebenarnya banyak ya kalau kita berbicara dari rantai pasok ya. Betul. Kalau dari Mekosi kan berbisnisnya di hilir gitu ya. Tapi kan generasi muda juga kan untuk mengedukasi kan bisa aja kita buka kafe herbal gitu kan. Apa? Betul. betul. Kafe khusus herbal itu kan sama saja kan untuk Iya. edukasi juga. Bagaimana gaya hidup bahwa generasi sekarang nongkrong, nah sekali ada sesuatu yang agak spesial gitu ya. Kalau kafe itu adalah khusus herbal. Itu kan sama aja bisnis juga gitu. Jadi sebenarnya orang ekonomi ataupun Pak Erik juga jadi petani milenial itu dari hulu ya, Ya, bagaimana budidaya, nanti mahasiswa agrotek itu diajari bagaimana menjaga mutu panen dari tanaman herbalnya sebelum masuk ke industri, kan sama saja. Petani milenial tetapi juga yang tidak ragu untuk menggunakan teknologi kan gitu. Baik, ini sangat menarik sekali dan mudah-mudahan pesan-pesan yang disampaikan bisa ditangkap oleh pemirsa khususnya mahasiswa generasi muda. Namun tak terasa kita sudah 1 jam ini Pak. Sebenarnya pengen lebih Masih banyak banyak ya? lagi Iya, yang ingin kita. Ini cerbung ini. Cerita bersambung. Mungkin ini batch 1 gitu ya. Batch satu, Nanti siap. ada batch berikutnya. Kami tunggu Mudah-mudahan. undangannya. Baik, pemirsa semuanya yang kami cintai, kita sudah berada di penghujung acara UG Talk hari ini. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita atas kesediaan waktunya untuk hadir di studio UG TV. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam acara yang lebih inspiratif. Baik. Hari ini kita telah belajar banyak dari beliau-beliau bertiga bahwa memang Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk herbal ini ya. Namun potensi itu tidak akan menjadi apa-apa apabila tidak ada peran dari banyak pihak untuk membangkitkan itu semua, baik itu peneliti, inovator, kemudian dari industri, pemasaran, dan masih banyak lagi termasuk perguruan tinggi. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan wawasan yang baru, kemudian menginspirasi kita semua, khususnya untuk mendukung pengembangan industri herbal Indonesia supaya lebih maju, inovatif, dan berdaya saing di dunia global. Saya Herik Sugeru selaku host sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia membersamai kita semua selama kurang lebih 1 jam ini. Sampai jumpa di episode UG Talk yang lainnya yang tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Tetap bersama kami UG TV, media edukasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri atas nama seluruh kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.